الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر والتذكير ثم رسول الكتاب سيد أحمد بن دهلان وإلى قدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita insyaAllah mulai hari ini insyaAllah 3 pertemuan akan mengkaji tentang peristiwa yang terjadi di masa hidup Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa tersebut juga terjadinya di bulan Ramadan, yaitu peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun juga memberikan gelar untuk nama daripada Perang Badar. Di Perang Badar itu kadang dikasih nama Yaumul Furqan. Yaumul Furqan. Itu wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'an. Itu kenapa kok dinamakan hari Al-Furqan itu pembeda? Kenapa? Karena di hari itu Allah betul-betul membedakan antara yang hak dan yang batil. Juga disebutkan juga adalah Yaumul Batsyatil Kubra, hari pukulan yang besar. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, Yauma nabtishul batsyatil kubra inna muntaqimun. Itu di mana hari di mana kami telah memukul dengan pukulan yang besar, sesungguhnya kami telah memberikan hukuman kepada mereka. Ini adalah hari di mana Allah Ta'ala meninggikan Islam, menguatkan Islam, dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Dan di hari ini adalah salah satu bukti yang kuat bagaimana perhatian Allah Ta'ala dengan kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran tersebut dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Al-Quran disebutkan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah lita'alamu anna nasra innama huwa min indillah. Sungguh kami telah menolong kalian ketika di perang Badar, dan kalian itu ketika itu dalam keadaan adillah, terhina. Maksudnya jumlahnya kecil, persenjataannya enggak komplit. Agar kalian tahu sesungguhnya pertolongan itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan itu bukan karena banyaknya pasukan atau komplitnya persenjataan, bukan itu. Tapi kemenangan itu ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya begini. Ini kejadiannya keluarnya Nabi SAW itu hari Sabtu tanggal 12 Ramadan. Jadi kaum muslimin ketika itu Nabi Muhammad SAW itu mendengar kabar kalau Abu Sufyan itu membawa barang dagangan. Jadi orang di masa itu dia aktivitasnya itu rata-rata dagang, orang Mekah itu. Di Mekah itu punya barang dagangan dibawa ke Syam, dijual dapat untung, beli barang dagangan juga di Syam, nanti dijual ada di Mekah. Jadi ya ada barang di situ, ada uang di situ dan lain sebagainya. Bahkan ketika itu yang ada dibawa sama rombongan itu sekitar 50.000 dinar. Kalau 1 dinar 2,5 juta, itu 50.000 berapa kira-kira? 1 dinar itu 2,5 juta, berarti kalau 1.000 dinar itu berarti berapa? 2,5 miliar. 10.000 dinar berarti berapa? Berapa berarti? 25 miliar. 25 miliar kali 5.
125 miliar. Itu kalau buat beli es dawet banjir Solo ya, 125 miliar. Banyak itu. Nah, mau dihadang sama Nabi. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang Mekah itu kan ngerampas hartanya umat Islam. Harusnya di Mekah itu kan dirampas sama mereka. Nabi mau ngambil, mau dirampas sama Nabi harta mereka juga. Keluarlah Rasulullah SAW, kemudian untuk menghadang yang pertama ketika itu mereka udah terlanjur lewat, ini ketika pulangnya mau dihadang lagi sama Nabi. Nah, Abu Sufyan itu pemimpin daripada harta yang dibawa itu. Kurang lebih berdasarkan berbagai macam riwayat. Ini riwayatnya ada macam-macam, ini langsung saya ringkas saja. Kurang lebih yang bersama dengan Abu Sufyan itu ada sekitar 40 orang kurang lebih. Abu Sufyan ketika tahu dia tuh cari kabar, ada enggak ya kemungkinan kita ini akan dihadang sama pasukannya Nabi Muhammad di Madinah. Cari kabar terus. Sampai-sampai Abu Sufyan itu namanya kayak gini, musuhnya seorang Nabi kira-kira pintar apa enggak? Pintar. Ada musuhnya orang hebat tuh pasti juga hebat. Maka kalau kamu ngeladeni orang yang enggak hebat, berarti levelmu juga enggak hebat. Musuhnya orang hebat tuh padahal juga orang hebat gitu. Jadi untuk ngeladeni orang berdebat kamu juga lihat-lihat. Yang enggak level sama kamu enggak usah diladeni. Kenapa? Levelmu turun nanti, levelnya dia yang naik. Levelnya dia yang naik. Coba ya. Ustadz Muhammad debat tentang hukum Islam sama anak TK. Yang top siapa? Anak TK. Masya Allah TK loh bisa debat sama Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammadnya Allah lawan anak TK. Menang gak dapat apa-apa, kalah malah lu kata, kamu tuh debat teman-teman juga sama. Ada orang gak usah kamu ajak debat, diemin aja. Ekstrimnya sampai lo dia ngomong, ini karpet warnanya apa? Hijau. Lo dia bilang, ini merah. Biarkan merah, ya merah, gak apa-apa. Karena kamu harus punya standar level untuk menentukan siapa yang layak diajak berdiskusi oleh kamu. Itu, jadi jangan turunkan levelmu. Itu ya. Nah, jadi kalau misalkan gini. Misalkan ada orang dicela, hei monyet, marah deh, kebo. Akhirnya sama-sama pada binatangnya itu berarti. Satu monyet yang satu, nggak usah dilatih nggak usah dilatih itu. Kalau orang menghina, orang tuh kalau menghina, tapi kita nggak jawab, hinaannya kembali ke siapa? Kembali ke dirinya sendiri. Kalau kamu tuh memposisikan dirimu di atas, kalau ada orang mau ngeludahi kamu, ludahnya kena ke siapa? Kena yang ngeludah sama. Kau tuh posisikan dirimu di atas. Gitu, ini nggak usah ngeladenin orang yang menghina kamu. Nah, kemudian Abu Sufyan musuhnya seorang nabi, hebat apa enggak? Pasti hebat juga. Abu Sufyan ini dia orangnya memang bukan orang goblok, orang pinter. Dia tahu ada kemungkinan dihadang lagi, dia cari kabar dulu. Ini mungkin enggak Nabi Muhammad akan ngejar lagi. Kemudian mungkin enggak ditunggu di situ, cari kabar. Bahkan Abu Sufyan itu jalan duluan, ngutus orang untuk ngecek kondisi, baru dia jalan dan lain sebagainya. Tahu enggak Abu Sufyan itu akhirnya bisa mendapatkan kesimpulan kalau pasukan dari Madinah ada yang keluar menghadang, ketahuinya dari mana? Pengen coba? Bukan dari jejak kaki onta. Dari mana tahunya? Bukan cuma sekedar dari kabar atau informasi yang masuk. Tahunya dari mana? Tahunya dari lihat kotoran onta, di situ ada biji kurma. Yang ngasih makan onta dengan kurma itu cuma orang Madinah. Nah, selain Madinah nggak ada orang yang ngasih makan kurma dengan onta. Ontanya makannya daun-daunan. Karena ada biji kurma di kotoran onta, oh berarti ada pasukan dari Madinah. Artinya berarti Abu Sufyan teliti apa enggak? Teliti. Ya kita ini orang-orang dulu itu, orang hebat itu pasti dia peka dengan kondisi yang ada di sekitarnya.
Kamu tinggal di Kecamatan Pasar Kliwon ya. Dari ujung perempatan Baturono sampai perempatan Pasar Kliwon, pom bensin ada apa? Tambal ban ada berapa? Enggak tahu. Baru kalau lewati sehari 10 kali, 20 kali. Enggak tahu kan? Toko ada berapa? Warung ada berapa? Itu orang-orang itu teliti. Sampai kotoran unta aja itu bisa menjadi satu petunjuk yang sangat penting ketika itu bagi Abu Sufyan. Nah, ketika lihat, oh berarti pasukan dari Madinah keluar. Maka Abu Sufyan kemudian mengutus seseorang dibayar, namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Dhamdham bin Amr al-Ghifari diutus, kemudian dikasih uang. Nah, katanya Abu Sufyan gini, Dhamdham, kamu datang ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, hidungnya untamu kamu potong, telinganya kamu potong. Artinya itu isyarat sesuatu yang genting. Bajumu kamu robek dari depan, kamu robek dari belakang. Ini harus heboh ini. Dan kamu bilang sama orang Mekah, orang Mekah keluar, harta kamu mau dihadang sama Muhammad. Harta kamu mau dihadang sama Muhammad. Nah, ketika itu akhirnya Dhamdham bin Amr al-Ghifari berangkat menuju ke kota Mekah. Nah, di kota Mekah, jadi ini Madinah kaum muslimin keluar ya kan. Dan Nabi ketika itu keluar sama 313 pasukan. Sahabat ada sebagian yang tidak ikut. Kenapa? Karena memang Nabi ngomongnya begini, yang ada tunggangannya, maksudnya yang bisa berangkat itu loh Nabi. Yang punya tunggangan ada bisa berangkat, yang nggak bisa enggak apa-apa. Dan sahabat juga nggak tahu kalau bakal perang. Kenapa? Karena niatnya menghadang karavan dagang yang jumlahnya itu 50.000 dinar, bahkan belum lagi ontanya sampai ada 1.000 onta. Akhirnya yang ikut cuma 313 dan tidak membawa persenjataan yang komplit. Tidak membawa persenjataan layaknya orang yang akan perang. Di kota Mekah ternyata di situ bibinya Nabi SAW Atikah binti Abdul Muttalib. Nabi ayahnya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Atikah binti Abdul Muttalib itu adalah bibinya Nabi SAW. Nah, Atikah binti Abdul Muttalib ketika itu dia mimpi yang mimpinya sangat menakutkan. Akhirnya dia panggil saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Atikah, saya ada mimpi, tapi saya tidak akan cerita sama kamu sampai kamu janji kamu enggak akan menceritakan ini kepada siapapun. Karena kalau orang-orang kafir Quraisy tahu mimpi ini, wah pastilah dia pasti ngomongin kita enggak enak. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, iya saya janji, beneran janji ini. Kamu mimpi apa? Saya lihat ada orang datang naik unta ke kota Mekah. Dia singgah di tempat namanya Abtoh. Satu dia berteriak begini, wahai para pengkhianat, datanglah ke tempat kematianmu 3 hari lagi. Kemudian dia pergi ke Ka'bah. Ngomong lagi, wahai para pengkhianat, pergilah ke tempat kematianmu 3 hari lagi. Kemudian selanjutnya sampai ke Jabal Abi Qubais. Ngomong lagi, wahai para pengkhianat, pergilah kamu ke tempat kematianmu 3 hari lagi. Setelah itu dia ngambil batu itu dilempar, berubah jadi serpihan-serpihan yang itu kena ke rumahnya setiap orang yang ada di kota Mekah. Tidak ada satu rumah pun kecuali serpihan daripada batu itu sampai ke rumah itu.
Abbas langsung, waduh, mimpi besar ini. Jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang, kamu jangan bilang kepada siapapun. Jadi Abbas janji nggak mau bilang, Atikah janji nggak mau bilang. Ternyata Abbas nggak kuat. Abbas nggak kuat. Nyimpen rahasia itu susah apa gampang? Susah. Itu susah atau gampang? Makanya kalau orang mau diceritai, kamu saya kasih tahu ya rahasia. Kamu jangan langsung mau, itu berat itu. Itu berat dan jangan gampang-gampang menceritakan rahasiamu kepada orang lain. Itu. Ada cerita lucu, tapi enggak apa selingan ya cerita lucu dikit. Itu pernah ada orang, dia orang kepercayaannya raja. Dia tahu satu rahasia yang sangat besar, yang kalau rahasia ini tersebar dia dihukum mati sama raja. Kenapa? Raja di kepalanya punya tanduk. Tapi dia enggak boleh ngomong ke orang-orang. Dia megang rahasia ini, dia bergejolak terus, pengen ngomong, pengen ngempet, pengen cerita. Tapi enggak bisa-bisa. Nah, nanti kalau dia cerita mati. Akhirnya demi untuk menyalurkan hasratnya pengen cerita, dia tiap hari ke gunung sampai hutan dia teriak, "Raja punya tanduk." Terus balik lagi dia. Karena enggak kuat untuk enggak cerita. Setelah itu, nanti dia besok gitu. Subhanallah, akhirnya suatu hari di pasar tersebar raja punya tanduk. Panggil ini, kamu harus dihukum mati. Ini orang-orang sekarang sudah tahu raja punya tanduk. Loh, saya enggak ngomong ke siapapun. Ayo coba. Ternyata di sana ada burung beo. Burungnya cuma bisa ngomong raja punya tanduk. Diambil dari hutan ternyata burungnya. Karena setiap hari dengar akhirnya ngomongnya begitu terus. Nah, kembali gitu dah. Jadi menjaga rahasia itu susah apa enggak? Abbas enggak kuat. Cerita sama Al-Walid bin Ubbah. Al-Walid bin Utbah temannya ceritakan. Kok jangan bilang siapa-siapa lo ya. Ini khas banget ya. Kok tak bilangin tapi jangan bilang siapa-siapa. Nanti orang kedua juga ngomong gitu. Kamu saya kasih tahu tapi jangan ngomong ke siapapun. Nanti kembali ke orang pertama. Itu. Akhirnya tersebar kabar. Bin Ubah tidak kuat nomornya, tersebar kabar. Itu tersebar kabar sampai akhirnya Abu Jahal dengar. Ketika Abbas bin Abdul Muthalib tawaf panggil, Abul Fadl, selesai tawaf saya mau ngomong. Selesai tawaf panggil, ini ada kata Abu Jahal, ini keluarga Abdul Muthalib ini apa-apaan ini? Udah yang laki bilang ngaku nabi, sekarang yang perempuan juga mau jadi nabi. Loh, apa? Itu loh mimpinya Atikah. Oh, habis itu Abbas bingung. Bani Abdul Muthalib, kok enggak cukup nih? Nih, laki satu jadi nabi, sekarang mau perempuannya mereka jadi nabi. Nih, satu tuh pendusta, sekarang mau datang lagi perempuan pendusta. Coba lihat ya, nih ya. Kamu saya kasih tahu, Abbas lihat ya, 3 hari lagi. Kalau omongannya Atikah tidak terbukti, kita akan umumkan keluarga paling pendusta di seluruh Arab, keluarga Bani Muthalib. Bani Abdul Muthalib. Bisa? Ada nih pendusta semuanya ini. Saya tuh kata Abbas, saya juga enggak percaya ini itu. Abbas ngomong gitu. Selesai Abbas ngomong gitu, akhirnya perempuan-perempuan dari Bani Abdul Muthalib datang sama Abbas. Kamu tuh apa? Depannya orang kayak gitu, enggak bela Atikah, malah kamu bilang begini dan lain sebagainya. Akhirnya seluruh perempuan Bani Abdul Muthalib protes sama Abbas. Akhirnya setelah itu kata Abbas, yaudah dah, pokoknya saya tunggu nanti kalau ngomong macam-macam Abu Jahal mau saya sikat. Abbas terus marah. Tunggu. Hari ketiga Abbas sudah memarah ke Abu Jahal. Hari itu Dhamdham bin Amr al-Ghifari datang, untanya dipotong, telinganya potong, hidungnya, bajunya sobek dari depan, sobek dari belakang, teriak-teriak. Wahai orang Quraisy,
hartamu dihadang. Ketika itu heboh. Abbas lupa sama mimpi, kemudian Abu Jahal juga lupa sama mimpi. Pikirannya cuma hartanya dihadang, berarti kita mau perang. Ketika itu Quraisy itu ada tokoh-tokohnya, ada yang tokoh namanya, contoh di antaranya ada namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, itu juga ada tokoh-tokoh lain. Nah, Umayyah bin Khalaf ini tokoh Quraisy jahat. Cuma waktu itu dia sudah agak tua, udah gemuk. Yang pernah nyiksa Bilal. Ini yang pernah nyiksa Bilal. Umayyah bin Khalaf yang pernah nyiksa Bilal. Jahat ini, orang jahat ini. Nah, Umayyah bin Khalaf enggak berani ikut perang. Enggak berani ikut perang. Abu Lahab enggak berani ikut perang. Kenapa? Kata Abu Lahab, mimpinya Atikah benar itu. Mimpinya Atikah itu benar itu. Enggak berani ikut perang. Tapi Abu Lahab ngupah orang untuk gantikan dia perang. Dia sendiri enggak ikut perang. Tapi dia ngupah orang untuk ngutus, gantikan dirinya untuk ikut perang. Umayyah bin Khalaf sama enggak mau ikut perang. Wah, Abu Jahal kata itu lihat Umayyah bin Khalaf tidak mau ikut perang. Wah, Abu Jahal ini harus cari caranya biar dia tertantang dan akhirnya mau ikut perang. Kenapa Umayyah bin Khalaf kok nggak mau ikut perang? Nah, Umayyah bin Khalaf ini nggak mau ikut perang, ceritanya. Jadi ketika itu ada sahabat Nabi, sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini teman akrab sama Umayyah bin Khalaf. Jadi kalau Umayyah bin Khalaf datang ke Madinah, perjalanan nginepnya rumah Sa'ad. Sa'ad juga sering datang ke Mekah untuk nginep di rumahnya Umayyah. Nah, ketika itu Sa'ad bin Mu'adz ngomong sama Umayyah, saya minta waktu sedikit ya, saya pengen tawaf. Kata Umayyah, ya jangan pas rame ya, pas agak sepi, tengah siang itu tengah-tengah siang itu orang biasa jarang keluar karena cuaca Arab itu sangat panas. Kamu tengah-tengah siang baru kamu tawaf. Lah pas tawaf Sa'ad bin Mu'adz ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal lihat, enak bener kamu tawaf di Ka'bah dengan keadaan aman. Dan kamu melindungi Muhammad dan para sahabatnya. Habis itu kata Abu Jahal, kalau kamu enggak sama Abu Sofwan, maksudnya kamu enggak ada perlindungannya Umayyah, enggak mungkin kamu pulang selamat. Sa'ad bin Mu'adz ditantang, marah. Orang Ansor itu terkenal berani-berani. Marah, jawab. Ada Umayyah bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kamu angkat suaramu ke Abil Hakam. Abu Jahal itu julukannya Abul Hakam sebenarnya. Dia itu pemimpin daerah ini. Kemudian Sa'ad keperucut ngomong sama Umayyah, kamu gak usah ikut campur, aku dengar Muhammad bakal bunuh kamu. Kaget, maksudnya sahabat Nabi bakal bunuh dia. Kata Umayyah, ngomong ke kamu? Iya. Ngomongnya di Mekah? Enggak tahu. Kata Umayyah, demi Allah Muhammad gak pernah bohong. Muhammad gak pernah bohong. Bahkan diriwayatkan Umayyah bin Khalaf ketika Sa'ad bin Mu'adz ngomong gitu, hampir-hampir karena takutnya ngompol di celana. Anda berarti kita bisa bayangkan betapa yakinnya orang Mekah sama ucapannya Nabi Muhammad. Cuma mereka enggak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Hampir-hampir mau ngompol di celana ketika itu. Akhirnya, kemudian setelah itu setelah itu kemudian Umayyah ini ngomong sama istrinya. Sama istrinya. Tahu enggak nih Sa'ad bin Mu'adz saudaraku dari Yatsrib bilang apa? Bilang gini. Kata istrinya apa? Iya, demi Allah Muhammad juga tidak pernah bohong loh Muhammad tuh. Istrinya juga bener kan. Lah waktu mau perang, sekeluarga bilang enggak usah keluar, enggak usah perang, enggak usah ini. Umayyah bin Khalaf juga, enggak usah perang ya, di rumah aja ya. Enggak lama Abu Jahal nyuruh dia perang enggak mau, terus Abu Jahal nyuruh seseorang itu Uqbah bin Abi Mu'aid, kamu bawa dupa manten kayak perempuan, kasihkan ke Umayyah. Bilang, ini kamu pakai dupaan aja, karena kamu kan sama kayak kelompok yang perempuan-perempuan. Kalau ibarat zaman sekarang,
orang laki tiba-tiba dikasih panci sama bawang sama berambang. Masa owe, kamu kan kayak perempuan. Ini memimpin Khalaf tantang, marah. Ngomongan apa kamu itu? Akhirnya berani ikut perang. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini orang bodoh. Dia berapa kali itu kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah itu kemudian juga ada namanya Utbah dan Syaibah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Itu juga tokohnya Quraisy. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah itu yang punya budak namanya Adas. Adas itu yang ngasih minum Nabi ketika di Taif. Adas itu ngomong sama Utbah sama Syaibah begini, kamu pergi? Iya, tahu enggak kamu tuh enggak kemana-mana kamu cuma pergi menuju ke tempat kematianmu. Oh, akan pergi mana? Kamu cuma pergi menuju ke tempat kematianmu. Hasil, akhirnya intinya ketika itu orang-orang kafir Quraisy takut perang, sebagian semangat, sebagian lagi nemu alasan. Gini, kita ini kan lagi perang sama suku Kinanah. Kalau kita semua ikut perang lawan Muhammad, suku Kinanah datang ke Mekah, tinggal perempuan sama anak-anak, bahaya. Jadi kita sebaiknya enggak usah perang. Kita sebaiknya enggak usah perang. Nah, dalam kondisi begitu, rodok mikir mereka, ya udah enggak usah perang ya. Bayangkan setan ikut campur. Ada perang Badar itu malaikat nanti membantu kaum muslimin, setan membantu orang-orang kafir. Setan ikut campur, setan nyamar jadi Suraqah bin Malik, kemudian Suraqah itu kan dari Bani Kinanah. Suraqah datang, perang aja, enggak ada apa-apa, kita akan melindungi kalian, enggak akan ada apa-apa. Akhirnya bersiaplah orang-orang kafir untuk perang. Perang siap mereka. Berangkat jumlahnya antara 950 sampai 1000. Persenjataannya sangat komplit. Tiap hari yang bertugas nyeponsori makannya 12 orang. Itu ada nama-namanya Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Rabi'ah, Hakim bin Hizam, Abbas bin Abdullah juga termasuk. Itu nama-nama orang yang nyeponsori untuk ngasih makan. Itu. Sampai di perjalanan ternyata Abu Sufyan nemukan cara lewat pinggir laut. Begitu lewat pinggir laut mereka aman, tidak mungkin dikejar lagi sama Nabi Muhammad karena udah hilang jejaknya. Abu Sufyan ngirim utusan lagi ke Mekah. Pas utusannya datang mereka pas di perjalanan untuk perang. Utusannya menyampaikan, kata Abu Jahal selamat, tidak usah perang. Kata Abu Sufyan selamat, tidak usah perang. Kata Abu Jahal enggak. Kita akan sampai ke Badar, kita bermukim di sana 3 hari, kita nyembelih unta, makan, minum khamr, kemudian buat pesta-pesta musik, biar seluruh Arab tahu kita keluar mau menghadang Muhammad, sehingga seluruh Arab akan takut kepada kita selama-lamanya. Itu kesombongannya Abu Jahal. Itu. Akhirnya itu ada riwayat yang mengatakan awalnya berangkat sebenarnya 1.300. Ketika selamat itu ada namanya kelompok dari Banu Zahrah. Dia itu jumlah ada riwayat 100, ada riwayat 300. Mereka akhirnya memilih ketika tahu ada selamat mereka memilih untuk perang. Enggak ada gunanya, kita enggak ada urusan untuk perang sama Muhammad. Ada kita selamat ya selamat. Akhirnya sebagian pulang, tersisa 1.000 itu, dan 1.000 ini yang dia akan berada di Badar dan berhadapan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perhatikan ya, kondisinya Abu Sufyan udah lewat selamat, Nabi Muhammad SAW udah keluar ke medan perang, bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang karavan dagang, sehingga persenjataannya pun juga seadanya. Mekah udah keluar
bersiap untuk perang. Nabi Muhammad sudah tahu enggak kalau orang Mekah mau keluar perang? Satu, belum tahu. Posisinya Nabi Muhammad sudah di arena. Orang Mekah baru menuju ke arena. Gitu. Lalu apa yang akan terjadi? Dari mana Nabi Muhammad tahu? Kemudian jumlahnya itu berapa? Kemudian apa yang menjadikan kaum muslimin ketika itu ada dua pilihan, tetap ngejar Abu Sufyan atau tetap berperang. Lalu gimana kelanjutan kisahnya? Insya Allah kita lanjutkan besok malam. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yumallu سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. 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 يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا قبضنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب سلمنا في شهرنا رمضان. يا رب سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا رب اشعل لنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان.
يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان 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 يا رب عاملنا باللطف والإحسان يا رب عاملنا باللطف والإحسان يا رب فعملنا باللطف والإحسان يا رب فعملنا باللطف والإحسان يا ربنا دخلنا في جنات الرضوان 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 يا رب سلمنا من لهبة النيران يا رب سلمنا من لهبة النيران يا رب سلمنا من لحبة النيران يا رب سلمنا من لهبة النيران يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا ارفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا يا سلام سلمنا من عوائق أنقذنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام